Halo Mister Cepre. Sergei kok jadi Cepre? Suaraku jelas nggak? Take 1, 3, 2. Tes. Halo. Suaraku jelas? Halo. Apa nih? Ada semutnya. Oh, maaf. Semutnya udah hilang. Tadi aku sambil ngecas Mas Tri. Mohon maaf. Mas Fauzin mau apa? Semutnya udah hilang belum? Pasti udah. Kurang jelas. Kurang jelas. Oke. Kalau kurang jelas sebentar. Sekarang gimana Mas Tri? Suaman? Halo. 1, 2, 3. Hah? Masih kurang? Untuk Mas Fauzun, Mas Widiantoro bagaimana? Apakah sudah jelas? Webcam jelas. Webcam, oh jelas kok. Webcam sama layar nyalain. Oh iya ya. Aku ngetes suara dulu, Mas. Aku ngetes suara dulu tadi. Halo. Hula. Aduh, kok aku jadi kelihatan makin tua ya? Wah, nggak betul nih. Aku kelihatan makin tua, guys. Kita mulai jam berapa, Pak Admin? Share screen. Share. Sip. Ups. Aku tutup dulu ini. Bentar ya, teman-teman. Sudah, oke. Kita memulai jam berapa, Pak Admin? Nanti aja ya, jam 7 lewat sedikit ya.
You got me jumping like. Nanti jam 7 kita mulai dengan bisnis di saat terjadinya COVID ya teman-teman. Bagaimana COVID-19 mempengaruhi pasar forex dan tips trading COVID. Jam 7 tank. Tank. Control to this. Udah 9 orang. Halo semuanya. Mas Ruci, Mas Pandi, Mas Ridwan, Mas Roni, Mas Satur, Mas Rihayadi, Mas Widiantoro. Selamat malam Bang Roni. Bang Roni sudah lama tradingnya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar yuk sambil nunggu jam 7 lewat sedikit sama nunggu kawan-kawan yang lain. Kita nunggu kawan-kawan yang lain. Halo juga Pak, selamat malam Pak. Malam, Mas Satur. Bentar aktifin dulu videonya. Punya aku udah aktif kok Mas. Mas Satur tinggal daerah mana? Mas Roni tinggal daerah mana ya? Itu teman-temanku. Tangsel berarti deket dari sini dong Mas. Main-main ke kantor Mas Satur sama Mas Fauzin. Kalau dari Tangsel, main ke kantor, sharing-sharing, belajar bareng. Kayak gitu. Mas Satur panggil aku D aja nggak apa-apa kok, panggil D. Karena aku masih kecil. Sama-sama belajar kita, Mas. Posisinya sih, kalau posisi kantor sih di Debris BSD, Mas. Gitu. Mas Fauzin, Mas Faizun sudah lama trading forex. Sudah lama trading forex. Kita jam 19.05 kita mulai ya Mas ya. Kita bahas dulu bagaimana COVID-19 mempengaruhi pasar forex dan tips trading COVID. Nanti teman-teman aku dongengin sebentar. Dan nanti di akhir acara yang masih bertahan kita akan adakan lucky draw teman-teman. Kita akan adakan lucky draw $50 untuk 2 orang. Seperti itu. Oke, udah 18 yang masuk. Duh, nggak bisa aktif video, maklum nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Nggak usah aktif, chatting aja. Saya masih belajar soalnya Jumat ini sangat parah, nggak kena PP. Saya di Karawang, Bang. Trading baru belajar ini. Oke. Oke, untuk Bang Roni sama Bang Fauzin. Suara apa itu? 2 menit lagi. Saya di Karawang, Bang, baru trading.
belajar ini. Terima kasih rekomendasi tradingnya minggu ini. Alhamdulillah. Bang Roni sudah buka akun belum di trading sama Bang Fauzin? Nanti mungkin minggu besok aku mulai update-nya itu kepada teman-teman, update sinyal itu di grup yang teman-teman sudah mendaftar dan sudah mendepositkan sejumlah uang minimal $20 di trading, Mas. Seperti itu. Dan nanti grupnya akan lebih aktif di situ nanti untuk mencoba berbagai macam analisa. Jadi nggak cuma nunggu sinyal, teman-teman bisa belajar seperti itu. Sekarang Bang tadi baru sudah buka akun tapi masih belum depo karena masih pakai yang lain di akun yang ini. Dia Mas Roni. Oke, 1 menit lagi kita mulai yuk. Udah 23. Sebenarnya aku ada buat tambahan lampu. Tapi nggak tahu nih, berpengaruh nggak atau bikin silau aku nggak sih? Anjir silau men. Malah silau aku. Silau. Ya udah yuk kita mulai dulu. Pertama-tama terima kasih, selamat malam teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti webinar dari trading. Nama aku Agung Wicaksono, di sini aku sebagai edukator di trading teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam penjelasan secara singkat bagaimana menganalisis chart menggunakan indikator BBMA, kita masuk dulu ke artikel bagaimana COVID-19 mempengaruhi ke pasar forex dan tips trading COVID, teman-teman. Nah, ini harus kubahas dulu karena permintaan dari pusat. Oke. Nah, krisis forex coronavirus. Oke, ada chat, kita lihat. Suaranya kecil. Sudah Mas? Aman? Aman kah? Sama seperti virus. Aku dongeng ini teman-teman. Kok suaranya nggak muncul ya, Kak Nuryati? Halo. Masa nggak muncul sih? Sekarang sudah suara oke kok. Iya nih. Beberapa teman-teman juga bilangnya oke. Di kita muncul kok. Iya, kaget aku sumpah. 70. Oke, kita mulai ya. Kaget aku. Makasih. Suara oke. Jadi makasih Mas Ridwan. Makasih, kaget. Maaf. Oke, aku dongengin sebentar ya teman-teman. Oke, terima kasih Mas Tri Hayadi. Sama seperti virus yang membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban saat ini, demikian juga dampak berkelanjutan COVID-19 di pasar global. Di seluruh dunia, pasar sangat bervariasi dalam efek COVID. Volatilitas pasar pada rekor tinggi dengan banyak penonton menyatakan bahwa mereka belum melihat angka seperti itu sejak penurunan ekonomi global pada tahun 2008. Ada pemenang dan ada yang kalah besar di pasar forex sebagai akibat dari wabah coronavirus. Mata uang yang paling sukses bisa dibilang adalah dolar Amerika yang telah terapresiasi terhadap semua mata uang G10, tidak termasuk yen Jepang dan franc Swiss. GBP telah melihat penurunan tajam sejak awal pandemi global COVID-19, tetapi dalam beberapa minggu terakhir telah menunjukkan stabilitas yang meningkat meskipun Inggris memperkenalkan lockdown 3 minggu lebih lanjut, di mana pertemuan sosial dalam bentuk apapun dilarang dan sebagian besar bisnis ditutup, kecuali untuk bisnis penting, seperti retail makanan, berbagai saluran distribusi untuk makanan dan pasokan penting, transportasi umum, dan banyak lagi. Dampak lain dapat dilihat pada grafik ini. Ini adalah grafik EUR/USD dengan volatilitas tinggi pada jangka waktu 1 bulan yang diambil dari versi web MetaTrader.
Tapi yang lainnya dengar Pak Mas Nuryati, Bu Nuryati, tetap kendalikan total harga dan tren dengan bantuan platform trading teruji Meta 4. Oke. Seperti ini kita lihat bulanannya mengalami penurunan. Investor dari seluruh dunia telah berusaha untuk berinvestasi sebanyak mungkin ke dalam dolar Amerika dan mata uang kuat lainnya untuk melindungi portofolio investasi mereka. Ketika pandemi COVID-19 berlanjut, ada ancaman yang mengancam akan resesi global. Dan ini sebagian besar telah memicu pergerakan investor. Kontinuitas pasar forex. COVID-19 telah mempengaruhi semua jenis industri termasuk perawatan kesehatan, industri perjalanan, hospitality, dan banyak lagi. Ini juga berarti bahwa bisnis dan pemerintah telah merespon dengan berbagai cara, beberapa lebih drastis daripada yang lain. Sebagai contoh, rencana kesinambungan trading forex telah mendapat tekanan besar dan sedang diuji dalam efektivitas dan kesiapan mereka seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Kondisi pasar yang fluktuatif lazim di semua pasar keuangan global saat ini. Misalnya pencocokan spot mencapai lebih dari 100 miliar USD dalam satu hari. Dengan demikian memperjelas bahwa ada kebutuhan nyata bagi pasar untuk bergerak cepat dalam kondisi pasar yang sangat tidak stabil ini. Satu hal yang menjadi pertanda baik bagi pasar forex adalah bahwa banyak bisnis memilih untuk melanjutkan operasi mereka dengan menginstruksikan karyawan mereka untuk bekerja dari rumah daripada membuat rentan staf mereka atau menjadikannya berlebihan. Ini tentu saja relatif karena beberapa industri tidak dapat melanjutkan bisnis tanpa kehadiran fisik. Tetapi di mana ada bisnis yang masih melakukan trading sebaik mungkin dalam waktu yang tidak pasti ini, ada peluang bagi trader forex dan trader di pasar keuangan lainnya untuk memanfaatkan. Oke, kita lihat pertanyaan suara sudah oke. Jadi terima kasih Mas Andri. Halo, oke Mas. Mbak Nuryanti coba dicek dulu volumenya mungkin dibesarkan atau lagi di silent. Oke, kita lanjut. Oke, sudah Pak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nuryanti. Selanjutnya, bisnis forex diharuskan untuk mengikuti kode etik global forex. Khususnya mereka harus memiliki rencana kesinambungan bisnis, rencana yang memastikan bahwa bisnis akan terus berjalan dengan lancar selama periode ketidakpastian yang diukur terhadap dan sesuai dengan ukuran skala, jenis, dan kompleksitas bisnis yang mereka jalankan. Oleh karena itu, trader forex mungkin bisa lebih aman karena mengetahui ada rencana yang menyediakan jaminan dalam hal kontinuitas pasar forex. Oke, cadangan forex. Di pasar valuta asing India, diperkirakan bahwa investor asing menarik hingga 15 miliar dolar menjelang akhir Maret dengan 6 miliar dolar lebih lanjut ditarik pada akhir minggu ketiga Maret dan berakhir pada 20 Maret. Ini adalah penurunan mingguan terbesar yang telah terjadi di cadangan devisa sejak resesi global tahun 2008. Peningkatan, kok iteman ya? Peningkatan, maaf teman-teman. Peningkatan penghindaran risiko adalah respon langsung terhadap pandemi virus corona global dengan investor berusaha melindungi investasi mereka dengan menarik sejumlah besar modal dari kemunculan pasar seperti India. Cadangan devisa diperkirakan akan turun lebih lanjut dalam beberapa minggu mendatang karena investor telah berusaha untuk menginvestasikan kembali modalnya dalam aset safe haven seperti Treasury Amerika. Oke, tips trading COVID. Ini adalah masa yang tidak pasti di mana kita hidup. Tetapi pasar masih sangat hidup. Kami telah mengumpulkan beberapa tips COVID untuk trader tercantum di bawah ini sehingga mereka dapat memahami bagaimana cara trading selama pandemi dan bahkan berpotensi mendapat manfaat dari periode ketidakpastian ini. Yang pertama adalah memanfaatkan volatilitas tapi bijaksana. Poin-poin penting untuk dipertimbangkan, trading saat orang banyak membeli atau menjual, monitor pembaruan berita dan data ekonomi, pilih apakah akan trading atau tidak sebagai tanggapan. Kita selalu dapat mengharapkan perubahan tiba-tiba dalam volatilitas pasar karena sifat dunia kita yang berubah dengan cepat. Selama wabah coronavirus ini, aturan tidak berbeda. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tidak ada prediksi tentang berita utama yang muncul. Yang dimaksud di sini adalah bahwa walaupun Anda mungkin dapat mengantisipasi perubahan tiba-tiba dalam volatilitas pasar,
dalam hal pertemuan mendatang mengenai kesepakatan trading internasional, non-pertanian, gaji, dan lain-lain. Tidak mungkin untuk memprediksi apapun dengan berita utama saat ini. Namun, ada pembaruan setiap hari dari pemerintah di sebagian besar negara, dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris memberikan pengarahan harian tentang perkembangan terkini dengan virus COVID-19 serta informasi mengenai perubahan apapun yang akan dilaksanakan seperti sebagai eksistensi karantina. Dengan pemikiran ini, trader forex dapat secara wajar mengasumsikan bahwa setiap briefing cenderung memiliki semacam dampak pada pasar forex. Misalnya, peningkatan tingkat infeksi untuk suatu negara dapat menyebabkan peningkatan volatilitas pasar. Oleh karena itu, trader mungkin ingin mempertimbangkan untuk menyesuaikan jadwal dan strategi trading mereka dalam menanggapi berita tersebut, yaitu memanfaatkan volatilitas tetapi melakukannya dengan bijaksana. Yang kedua adalah kendalikan emosi. Jangan trading jika Anda khawatir kehilangan nilai investasi. Pertama. Kedua, tunggu, bersabarlah, investasi dapat pulih. Tetap tenang saat Anda trading. Anda mungkin telah membaca atau mendengar ini di banyak artikel buku dan wawancara yang disampaikan oleh trader profesional. Tetapi sekarang ini lebih benar dari sebelumnya. Ketakutan tak terelakkan berdampak pada aksi harga pasar. Karena itu merupakan kekuatan pendorong di belakang trading forex. Hal terbesar yang harus dipertimbangkan saat ini adalah ketidakpastian seputar berapa lama pandemi global ini akan berlangsung. Banyak investor kemungkinan memiliki atau akan menjual aset mereka secepat mungkin saat ini untuk melindungi investasi mereka. Ketakutan mendorong perilaku mereka dan sementara ini mungkin tampak seperti langkah yang masuk akal dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, mereka mungkin telah membuat keputusan yang akan merugikan mereka. Tentu mereka tidak akan kehilangan modal lagi atau nilai investasi mereka saat ini, tetapi mereka bisa kehilangan potensi keuntungan yang signifikan selama periode jangka panjang. Ini berlaku untuk trading saham yang biasanya jangka panjang. Jadi bagaimana ini berlaku untuk forex? Ya, hal utama yang perlu diingat adalah bahwa ia memberikan peluang investasi yang lebih luas di pasar forex karena fakta bahwa ada lebih sedikit trader berpengalaman yang trading di pasar. Hanya karena beberapa trader memutuskan untuk mundur dan keluar, bukan berarti Anda juga harus melakukannya. Oke, kita sampai pada ringkasannya. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, volatilitas yang tinggi dalam pasar forex membawa serta peluang untuk mengamankan investasi yang jauh lebih tinggi daripada apa yang biasanya mungkin terjadi. Jadi jangan takut untuk trading, jadilah bijaksana, tenang, dan ikuti perkembangan pasar. Seperti itu. Selesai, kita bisa kembali. Kita lihat chart dulu ya teman-teman. Mungkin ada kesempatan di sini. Di goldnya ini cukup menarik teman-teman. Ini ada pertanyaan nih. Oke, makasih. Di goldnya ini cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena kondisi dari upper weekly dan SD plus 2 dari daily itu sedang dalam kondisi flat walaupun mencoba untuk membuka posisi mengembang. Prediksinya adalah kalau teman-teman di trading gold analisisnya melakukan posisi adalah pasang pending order di sini. Sedikit di atas dari SD plus 1 dari BBMA weekly teman-teman. Harganya kita lihat di 180950, 1809, oke, sip. Nah, di sini. Untuk TP-nya kita berikan. Tapi ini sebenarnya teman-teman harus berhati-hati sih. TP-nya kita berikan di sini. Di mana sih? Sorry. Oke, kita berikan SL. Seperti ini sih teman-teman. Oke, hari ini sudah hari ini untuk lucky draw-nya yang terdaftar adalah sejumlah 35 orang untuk lucky draw. Oke, kita coba yuk untuk mengulang kembali
Sebentar teman-teman, ada WA mungkin dari bosku. Oh bukan. Catatan untuk peserta, aku tutup dulu ya teman-teman ya. Aku tarikin di atas dulu biar sedikit rapi. Sip. Catatan untuk peserta workshop diharapkan dapat mengoperasikan komputer dan internet, sudah menginstal MT4 di laptopnya masing-masing, dengan belum ada ketentuan broker, sudah menguasai MT4, minimal cara mengoperasikan setting indikator dan cara melakukan eksekusi. Oke. Data yang digunakan, kita akan melihat tren dengan menggunakan data-data yang ada pada chart yang kita gunakan. Apa saja data yang tersedia pada chart kita? Data yang ada pada chart kita tentu saja hanya berisi data harga dan waktunya. Contohnya, di time frame H1, perhatikan satu candle yang terdapat pada time frame H1 ini. Oke, ada pertanyaan. Pak, indikator yang dipakai apa saja? Nanti akan kami jelaskan, Mas, indikator pelan-pelan ya. Kita awal dulu sebentar. Pasti akan jelaskan. Oke, kita lanjut. Setiap candle menggambarkan rentang pergerakan harga selama 1 jam, dan pergerakan harga yang terjadi selama 1 jam ini hanya diwakili oleh 4 nilai, yaitu nilai price, high, low, open, dan close. Oh, salah. Ini adalah candle yang akan teman-teman dapatkan di MetaTrader 4-nya. Jika kita lihat time frame lainnya, nilai high low di setiap candle ini adalah nilai price yang terjadi dalam rentang waktu sesuai dengan di mana time frame candle tersebut berada. Ada pertanyaan lagi ya? Oke, siap. Siap, Mas. Udah ya. Oke, moving indikator pertama yang akan kita gunakan adalah moving average. Nah, moving average ini mempunyai beberapa jenis, yaitu exponential moving average, linear weighted moving average, dan sebagainya. Lalu, jenis MA yang kita gunakan adalah simple moving average atau SMA. Dan data dari setiap candle yang akan kita gunakan adalah data tipe weighted atau HLCC dibagi 4. Formula SMA terhitung sederhana. Contohnya, katakan kita memiliki nilai 6, 8, 9, 4, dan 3. Maka nilai SMA-nya adalah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 3 dibagi jumlah data yang tersedia, yaitu 5. Hasilnya adalah 6. Oke. Semakin besar periodenya, maka semakin kecil tingkat fluktuasi MA terhadap harga. Seperti kita lihat contohnya, SMA 1 berwarna pink, sangat berdekatan dengan garis harganya, SMA 5 agak menjauh, SMA 10 lebih jauh, SMA 10 lebih jauh, SMA 50 sangat jauh, lagi marahan sepertinya. Nah, pembacaan sederhana dari MA itu adalah teman-teman, harga berada di atas MA, terjadinya penguatan harga, harga berada di bawah MA, terjadinya pelemahan harga. Seperti ini contohnya. Hop, di atas dari garis MA terjadi penguatan, di bawah garis MA terjadi pelemahan. Ini menggunakan moving average dengan periode 14. Oke, indikator kedua yang digunakan adalah Bollinger Band. Oke, ditemukan atau diciptakan oleh Om John Bollinger pada tahun 1987 dengan 20 hari periode kerja bulanan dan menggunakan setara deviasi 2 untuk distribusi normal. Apabila harga bergerak naik dari bawah hingga ke atas, maka secara statistik harga akan terdistribusi secara normal dan 96,5% akan berbalik. Pada saat ini, ilmu statistik telah berkembang sehingga konsep normal pun telah bergeser dan teori John hanya berlaku pada MA flat yang flat secara visual.
Oke, BBMA berguna untuk melihat batas-batas pergerakan harga berdasarkan perhitungan standar deviasi dari SMA dengan periode tertentu. Seperti ini contohnya, lower band, upper band, dan middle band. Seperti itu, pokoknya semuanya ada band. Oke, next. Oke, standar deviasi. Apa sih standar deviasi? Standar deviasi dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah simpangan baku. Maksudnya adalah derajat atau batas di mana nilai dari kelompok data berada. Standar deviasi yang umum digunakan adalah nilainya 2. Mengapa 2? Dari hasil perhitungan statistik terhadap sekelompok data, diketahui bahwa 96,5% nilai-nilai dari sekelompok data yang diamati akan berada pada area perhitungan dengan standar deviasinya 2. Aku minum dulu teman-teman, mohon maaf. Oke. Kita membaca BBMA-nya seperti ini. Harga mencoba keluar dari upper BB-nya, tetapi tidak berhasil masuk dan berada di bawah dari MA. Dia mendekati dari middle MA-nya, seperti itu. Selanjutnya juga sama, harga tertahan dari upper dari BBMA. Dia mencoba untuk kembali ke middle-nya. Harga tergetal biasanya adalah middle. Begitu juga dari lower, keluar dari SD plus 1, dia masuk, mencoba untuk mendekati middle-nya. Nanti akan kita jelaskan saat kita live trade ya teman-teman. Strategi periode BB sama dengan periode SMA. Oke, seperti ini. Arti BBMA mengecil atau mengembang, terjadinya pelemahan dan penguatan harga. Seperti kita lihat, saat mengembang terjadinya penguatan, mengembang, lalu dia menguncup atau mengecil, terjadinya pelemahan, lalu kembali lagi mengembang, mencoba untuk menguncup kembali di sini, mengembang dan selanjutnya. Acuan waktu, laporan bisnis tahunan, bulanan, harian, dengan time frame D1, H4, H1, dan M5 dengan tipe candlestick yang kita gunakan. Ini aplikasi strateginya dengan periode daily, perhitungan 24 jam, periode indikator MA di time frame H1 adalah 24, kode D warnanya line. Lalu periode weekly dengan 5 hari kerja, periode indikator MA di time frame H1 adalah 120, kode W warna magenta. Periode monthly dengan perhitungan 20 hari kerja, periode indikator MA time frame H1 adalah 480, kode M warna aqua. Lalu diikuti dengan gelombang kecilnya 8 jam, dengan perhitungan 8 jam kerja, periode indikator MA di time frame H1 adalah 8, kode 8H warnanya kuning. Oke, di sini kita mempunyai 4 konsep dalam menganalisis chart menggunakan indikator BBMA ala Kanggon. Konsep pertama adalah konsep harga, tidak ada yang tahu kemana dan sampai di mana nilai tukar sebuah pasangan mata uang akan bergerak. Konsep kedua adalah konsep gelombang kecil akan bergerak dan mengikuti arah dari gelombang besarnya. Dan arah dari gelombang besar itu terbentuk dan dimulai dari gelombang-gelombang kecil. Konsep ketiga adalah konsep normal atau flat. Konsep ini berlaku jika harga berada dalam standar deviasi 1, apapun kecenderungan dari MA tersebut. Konsep keempat adalah konsep indikator. Konsep ini terjadi jika MA masuk ke dalam BB yang di atasnya. Contoh MAD masuk ke BB weekly. Jika harga berada dalam kondisi normal atau terdistribusi secara normal, maka terciptalah suatu rules yaitu buy on lower, sell on upper. Contohnya MA weekly masuk ke kondisi normal dari SD1 monthly, yang dilihat MA weekly-nya apakah normal atau abnormal. Jika normal berlaku rule buy on lower, sell on upper. Pada SD1 atau SD-1 weekly-nya teman-teman. Oke. SD1 atau SD-1 itu sebenarnya seperti ini teman. Kan kita ada 3 garis berwarna magenta. Oke, yang paling atas itu adalah SD1, yang tengah itu adalah middle, yang paling bawah adalah SD-1-nya teman-teman. Seperti itu. Jika suatu EMA acuan masuk ke dalam BB yang di atasnya, yang mana harga bergerak dari luar masuk ke dalam BB, maka kita tahu bahwa secara konsep normal, harga rata-rata tersebut terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seller mulai ambil alih pergerakan harga. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung coba setting di
MetaTrader-nya. Chat bridge, ada chat masuk. Ada tambahan peserta. Lucky draw. Oke, sip. Ada yang nanya. Oke. Windows, new Windows. Kita gunakan WSD. Sip. Oh, nanti settingannya akan aku ketik ya teman-teman. Settingannya akan aku ketik. Oke, ini kata pertama adalah MA. Moving average, kita masukkan periodenya 24. Apply to weighted close, hasil sisi dibagi 4 dengan berwarna hijau line. Lalu kita besarkan kembali. Oke, sip. Oke, lalu kita tambahkan lagi. Oke, periodenya adalah 120. Kita berikan warna magenta. Oke, sip. Lalu kita berikan lagi MA. Kita berikan 480. MA metode simple, apply to weighted close, hasil sisi dibagi 4 dengan warna aqua. Oke, lalu kita berikan pengarah kecilnya, moving average, periodenya adalah 8, warnanya yellow. Oke, lalu selanjutnya kita berikan BB untuk daily adalah 24, standar deviasi adalah 1, warnanya hijau. Apply-nya lupa aku ganti, weighted close. Oke, selanjutnya standar deviasinya, sorry. Oke, benar. Aku di sini berikan settingannya teman-teman ya. Settingannya adalah 24 MA 24 warna hijau. Oke. MA weekly 120 warna magenta. Lalu MA monthly 480 warna blue. Nah, itu settingannya teman-teman ya. Dan settingan MA tadi kita sudah bahas, settingan MA sama dengan settingan BB-nya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke settingan weekly-nya. Bollinger Band. Kita berikan SMA 120. 120, deviasinya 1. Settingannya sama ya teman-teman. Berwarna BB. Iya, 120 juga, Mas. Disamakan BB dan MA-nya. Seperti itu. Lalu setelah itu kita tambahkan deviasinya 2. Hop. Oke. Lalu tren BB.
480 standar deviasi 1. BB itu Bollinger Band maksudnya Mas Haris. deviasi 1 warna apa sih ini? Torkus tren BB deviasi 2. Oke. Sip. Oke. Untuk pengarah kecilnya tidak aku berikan ya teman-teman. Untuk BB 8 jamnya tidak aku berikan. Ayo aku kasih teman-teman coba setting dulu lalu kita akan coba melanjutkan analisanya. Nah, di sini mungkin teman-teman akan sedikit bingung, banyak banget garis-garisnya. Bikin pusing, bikin jelimet kayak cacing, kayak uget-uget atau kayak cacing kepanasan atau apapun. Banyak sekali saya bilang gitu, tapi ini tuh powerful teman-teman. Jadi semua itu ada fungsinya. Seperti contoh, BB itu akan berfungsi sebagai batas atau tahanan, dan arahnya adalah kita butuhkan adalah middle BB-nya atau MA-nya teman-teman. Seperti itu. Nah, aku lupa. Period separatornya. Ceprot. Nah, ini kita bisa lihat. Di sini kita itu menganalisis ya teman-teman, bukan berupa sinyal, tapi menganalisis. Seperti itu. Teman-teman bisa melakukan backtest. Oke, tertahan di middle. Oh iya, ini kita tidak hanya bisa digunakan settingan ini di time frame H1, tapi kita juga berfungsi di time frame H4. Di time frame H4, di time frame H1 pun juga masih work, masih berfungsi. Seperti ini, di time frame M15 pun juga masih berfungsi. Seperti itu. Tapi sekarang kita coba di time frame H1 dulu. Time frame M5 gimana? M5 sih aku belum pernah untuk coba trading di time frame M5 sih. Itu udah lama banget sih Mas, dan aku waktu itu tidak menggunakan BBMA ini sih. Tapi mungkin Mas Haris bisa melakukan riset, membaca ke belakang. Ketika pindah time frame perlu rubah? Nggak usah. Sebenarnya harusnya sih dirubah Mas sebenarnya. Tapi buat aku secara pribadi itu masih berguna. Maksudnya masih berfungsi. Masih berfungsi. Masih sangat berfungsi. Seperti ini kita coba lihat tadi kan seperti penjelasannya. Contohnya pada tanggal kemarin harga masuk ke dalam area normalnya, mencoba untuk bermain. Seperti itu. Pengarah dari MA kuning, MA 8 jamnya menunjukkan up. Seperti itu. Terlihat tertahan di middle, upper dari weekly. Teman-teman, tertahan di upper weekly, lalu harga masuk ke dalam area normalnya. Dia mencoba untuk kembali ke middle-nya. Seperti itu. Dan menurutku sih masih berguna teman-teman, masih berfungsi. Mohon maaf, masih berfungsi. Seperti itu. Aku mungkin kita golel. Jam 19.40 kita mulai lanjutkan analisis ya. Ada pertanyaan nih. Oke, terima kasih. Oh, ini yang tadi ya. 19.40 kita coba lanjutkan analisis. Kita lihat di goldnya. Kalau di goldnya tadi aku coba memberikan analisisnya adalah, Mas Ilham mau ada tanya? Kita zoom in dulu ya. Sel di sini di upper dari SD plus 1 weekly-nya teman-teman.
seperti hijau. Kita kasih take profitnya di middle-nya teman-teman. Jadi kalau secara rasionya adalah secara rasio, aduh nggak ketutupan Mas Ilham lagi. Yuk, hilang. Udah hilang. Secara rasio 47 berbanding 20 lah paling enggak. Banding 2. Masih oke punya. Hijau. Ya, saya nggak kuat dingin. Kita coba lihat pair lain yuk. Pindahin ke sini aja lah catnya. Jauhin sedikit. Ini teman-teman bisa perhatikan juga kan, harga tertahan dari middle weekly-nya teman-teman bisa perhatikan SD plus satunya adalah flat. Ini bisa merupakan kita jadikan sebagai penahan. Seperti itu teman-teman. Kita coba untuk mendekati lower dari SD minus satunya. Dan it works. Ini sangat sorry. Tunggu teman-teman. Mas Ilham mau nanya apa? Seperti itu per EJ dong. Ya. Nanti kita analisis bareng ya. Oh ini lagi EJ. Ini lagi EJ. Nah, di sini teman-teman perhatikan terdapat reaksi juga nih di SD plus 2-nya daily teman-teman. Tapi ini pengarahnya masih kuat betul. Jadi jangan melakukan counter trend. Terusnya adalah buy on lower, sell on upper. Seperti itu teman-teman. Emang sih betul, dia sedang berada di upper dari SD plus 2-nya. Tetapi kita perhatikan pengarahnya. Settingannya ininya Mas, tadi aku bilang ininya. Apa sih namanya? Untuk sorry. Hadir Kuku. Oke, siap Mas Kuku. Terima kasih sudah hadir ya. Ini Mas. Wow. Apply itunya di weighted close Mas. Metodenya simple. Seperti itu. Hadir ya, siap. Seperti itu Mas. Oke. Kita silang aja deh daripada kegubah. Hijau. Kita coba di A1. Hijau. Up. Seperti itu kita lihat sampatnya. Sama kan settingannya. Di udong iya. Ini mungkin kita udah bisa lanjutkan analisa kali ya teman-teman. Seperti itu cara pembacaannya. Oke, kita coba ya. Ke mana? Ke EJ tadi. Hadir, siap kasih entry. Ya sabar Mas Samsul. Kan nggak semuanya kita langsung ngecerot kita entry Mas Samsul. Semuanya kan kita mencoba untuk stick to the rule. Tapi alhamdulillah setiap kali aku melakukan live pasti masuk posisi. Mas Samsul baru hadir ya minggu ini. Minggu-minggu kemarin belum ada hadir ya. Seperti itu. Untuk Mas siapa tadi? Mas Raidi. Seperti itu Mas Raidi. Jadi untuk rekomendasiku jangan melakukan posisi dulu sih. Soalnya kita lihat di D1. D1 sedang tertahan, tetapi pengarahnya itu sedang trending up. Kita lihat di M15. Kita tengok-tengok.
Yang 5 pun sama, lagi kencang. Jadi saat mencoba untuk melakukan posisi sell atau melakukan sell atau buy, saat harganya mendekati, kalau buy itu mendekati dari SD, middle dari middle dari daily-nya. Atau pas lagi melakukan sell saat harga sudah masuk ke dalam area normalnya, teman-teman. Seperti itu, kita lihat satu. Bingung ya, pasti bingung teman-teman. Tapi pelan-pelan karena ini bukan sinyal. Ini adalah, kembali lagi aku tegaskan dan tekankan, ini adalah semua analisa. Itu memakai EMA berapa ya? Coba Mas Didi cek ke atas, aku sudah melakukan sharing atau enggak, aku ulang lagi ya. Di sini. Hap, nah sudah. Kita GU dulu ya, kita coba GU. Cepat. Waduh, udah ngacir dia. Oke. GU kita lihat teman-teman di sini. Emang harga memang terlihat sedang mencoba untuk bermain di bawah dari SD-1 dan saya masih bingung seperti cacing cara bacanya. Iya, nggak apa-apa Mas Winano. Memang pasti awal-awal bingung, makanya ini butuh pembelajaran Mas Winano. Benar-benar butuh pembelajaran. Seperti itu. Oke, di sini kita perhatikan teman-teman, harga mencoba untuk bermain di area abnormal atau di bawah dari SD-1-nya, mencoba untuk melanjutkan tren tapi tidak berhasil. Oke, lalu sama seperti itu juga di middle-nya tidak berhasil, tapi kita bisa melakukan tambahan analisanya adalah MA 8 jam ya teman-teman, sedang trend down. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ini, coba kita lihat apakah ada kesempatan untuk melakukan counter trend. Kita perhatikan dulu. Ya, kita coba dulu. Oke. Bisa di-share template-nya, Master. Untuk template sebenarnya, aku bukan master sih, kita sama-sama sharing. Itu tinggal di-save aja sih, Mas, nantinya. Kalau saya ada OP sell di harga. Oh, oke. Nah, nih, aku suka yang kayak gini nih, Mas Agun nih. Tunggu ya. Ayo, berarti Mas Agun sebelumnya udah pernah masuk ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk GU-nya, menurutku, adalah kita lihat di H4-nya. Di sini dia sedang mencoba untuk mengetes area dari SD-2 ya teman-teman. Kita zoom in ya. Oke, kita bisa perhatikan nih. Menjaga, tapi tetap teman-teman perhatikan tidak semena-mena. Kita juga perhatikan adalah trennya dia teman-teman. Trennya dia sedang tren strong, ya kan? Tapi teman-teman karena ngelihat dia lagi ada menyentuh dari SD-2-nya itu lagi flat, langsung teman-teman semena-mena untuk melakukan posisi buy. Jangan teman-teman, jangan seperti itu. Kita lihat kecenderungan utama dari pengarahnya teman-teman. Ini sedang trend down. Jadi di GU adalah menunggu kemungkinan untuk masuk entry sell. Seperti itu. Dan di sini aku tidak berani karena belum ada kesempatan untuk masuk. Baru sekali ikut seperti ini sama sekali lo nggak apa-apa, masih di kita belajar pelan-pelan ya. Kok saya ada oversell di harga 125536. Oke, 125536. 12 di EU. Tunggu, saya ada oversell di 12553636. 12. Mas Agun, ini 12 itu di bawah sekali loh Mas Agun. 12. Mas Agun, benar nggak ya? Mas Agun tuh 125536. Ini hari apa? Waktu kapan ini Mas Agun? 12556. Duh, mataku nggak kata. Oh, kaget aku. Nulisnya saya nggak apa-apa kan aku anjir. Kaget aku. Maaf. Setting BBMA-nya tadi Mas Didi kita lihat nih di sini. Sud. Nanti aku bikinin deh videonya cara setting BBMA-nya ya. Nanti aku share di grup. Ini. Di grup apa namanya tuh? Telegram ya.
Nih di sini Mas, di bagian yang ini nih tanda plusnya. Kita coba cek GU-nya. Oh, astaga. GU. Oke. Kita lihat. Maaf salah. Enggak apa-apa salah. Malah aku pikir aku yang salah baca. 1255 36. Mana sih garisnya? Sebentar ya teman-teman. Ya. 125536. Ini mah Mas Agunnya juga profit atuh. Udah profit mah nggak ada yang masalah. Kalau tapi sebenarnya sih jujur aja Mas Agun ya, kalau saat aku sih kalau dalam kondisi seperti ini jujur aku salah satu orang yang tidak berani untuk masuk sih Mas Agun. Walaupun tadi kan penjelasan untuk GU-nya sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Harganya mencoba untuk bermain di bawah dari SD-1 dan SD-1-nya daily dan weekly tidak berhasil teman-teman. Dia mencoba untuk kembali ke middle, berhasil sampai middle teman-teman. Tapi di middle ternyata doi nggak kuat. Nggak kuat ya udah. Dan pengarahnya kita teman-teman perhatikan. Pengarah kecilnya itu turun atau trend down teman-teman. Seperti itu. Mungkin untuk tujuan terdekatnya dicoba untuk mengetes area dari lower BB minus 2 weekly teman-teman. Di berapa nih? 12504. Seperti itu. Mantap Mas Agun pakai indikator apa? Mungkin GU ya udah kayak masalah. Bagaimana? Oke, saya sell Euro CHF. Di share ke WA Mas. WA belum ada grupnya Mas. Di ini aja di Telegram ya. Nanti di share di situ aku bikin videonya ya. Mungkin besok Sabtu atau Minggu insya Allah nanti lalu aku akan share. Seperti itu. Sell di Euro CHF 07650. Euro CHF. Mana sih Euro CHF? Oh, ini dia. Oke, saya jadi di 07650. 07650. Nah, kalau berarti Mas 07650. Ya berarti kalau secara apapun indikatornya, nah kalau di Euro CHF mungkin lebih konfirmasi daripada di GU teman-teman. Ini bakal lebih berani. Karena apa? Harga terlihat sedang tidak berhasil untuk bermain di atas dari middle daily-nya teman-teman. Nah di sini. Lalu mencoba untuk masuk ke dalam area normal untuk mencoba mendekati middle dari weekly-nya teman-teman, EMA weekly-nya. Nah aku lebih rasional untuk melakukan posisi sell di Euro. Kok jadi Euro CHF sih? Bener kan ya? Iya, di Euro CHF daripada GU yang tadi teman-teman, karena lebih terkonfirmasi dan sesuai dengan rule yang tadi kita bahas teman-teman. Seperti itu. Seperti itu teman-teman, tapi kita belum ada posisi ini aku nih, nggak mau kalah lah. Bentar ya, aku mau nyari juga ya teman-teman, bentar. Aku mau nyari ya nggak mau kalah lah. Aku juga mau buka posisi. Audit CAD. Terdekat di mana Pak? Apa tuh? OTP terdekat Euro CHF ya. Euro CHF. Ceprot. Kita lihat dulu. Kalau Euro CHF sih yang terdekatnya ya di middle dari daily saat ini teman-teman. Yaitu adalah di 0737 sih. Tapi kalau aku menjadi Mas Winarno, aku akan melakukan cross posisi sih Mas. Karena kecenderungannya harga masih menguat.
Seperti itu. Dan mau kondisi dari BBMA, sorry, SD-2-nya itu mencoba untuk flat sih, Mas. Tapi mungkin akan mencoba melakukan retrace. Mas, apa yang membuat BBMA samakan dengan EMA yang flat aja? Sebenarnya BBMA flat, BB dan EMA itu settingannya sama, Mas. Cuman seperti ini, Mas. Kalau misalkan kita memberikan BB saja tidak menggunakan MA, akan terlalu banyak garisnya, Mas. Garis putus-putus-putus. Jadi kita tidak tahu mana middle-nya, mana upper-nya, mana lower-nya. Seperti itu sih, Mas. Akan agak sulit membedakannya, teman-teman. Seperti itu. Tunggu ya, aku coba mencari. Nah, oke, kita NZD JPY kita lihat di H4 nih. Mungkin kayak sepertinya ada kesempatan nih. Oke, ini ada kesempatan masuk sepertinya. Oke. Masih tercover, nggak apa-apa. Nah, di sini aku akan melakukan posisi buy, teman-teman. Di NZD JPY dengan 0,01. Oke, kita lakukan posisi buy. Ceprot. Wih, lumayan. Oh, karena spiritnya ya. Oke, kita berikan stop loss di sini. Aku akan berikan take profit di sini. Spiritnya. Oke, seperti ini, teman-teman. Aku akan coba lagi bola lagi. Nah, seperti ini, teman-teman. Aku melakukan buy. Alasannya kenapa sih? Oke, karena ada splitnya, jadi angkanya apa? Kita posisi jadi ke atas sekali nih, tapi enggak apa. Alasannya seperti yang aku utarakan, kondisi dari lowernya adalah flat, walaupun kondisi dari lower dari daily-nya adalah mengembang, tapi aku berasumsi bahwa dia flat, teman-teman. Flat itu kayak garis lurus gitu loh, teman-teman. Dan dia akan mencoba untuk kembali ke middle-nya. Tapi aku punya kesimpulan atau analisa, harga akan mencoba untuk mendekati upper dari SD plus satunya daily. Seperti itu nantinya. Up. Coba cari yang lain seperti itu. Dan aku rekomendasikan sih teman-teman itu tradingnya itu di atas jam setelah maghrib sih, teman-teman. Kalau main di tram M5 atau M15 itu lebih asik. Seperti ini. Seperti itu. Cukup menarik nih. Tapi masih agak rancu pembukaan pasar. Dia akan melanjutkan tren atau tidak. Open posisi di EU, Om. Oke, kita lihat EU dulu ya. Tapi kalau menurut aku belum ada kesempatan, aku enggak berani. Aku kalau di EU tergoda untuk melakukan posisi bui kui, tapi aku belum terlalu berani karena aku untuk memberikan posisi stop loss-nya itu masih terlalu jauh, teman-teman. Mungkin aku akan melakukannya sedekat mungkin dengan middle dari daily-nya, teman-teman. Karena space-nya lumayan, 20-an pips, aku belum berani meresikukan itu. Seperti itu. Tapi di sini cukup menariknya adalah terjadi banyak tahanan atau garis-garis yang menjadi tahanan yang kuat, teman-teman, seperti di upper monthly, upper daily, dan upper weekly, teman-teman. Seperti itu. Aku sih prefer untuk melakukan posisi buy, mencari posisi buy, teman-teman. Mencari posisi buy. Seperti itu. Kita sudah melakukan posisi tadi. Oke, sekarang kita saatnya melakukan kocokan maut, teman-teman. Open posisi DU, Om. Mid BB garis hijau, iya betul. Mas, apa membuat BB sama... Oh, udah ya. Mid BB garis hijau, ya betul. Oh, ini aku coba paste lagi ya settingannya ya. Nah, itu kan settingnya. Dan itu nanti aku bagikan kembali di grup apa namanya, teman-teman? Di grup Telegram. Aku belum biasa menggunakan Telegram sih, jadi ya seperti itu. Di grup Telegram akan aku bagikan.
Oke, saatnya kita melakukan kocokan maut, lucky draw untuk 2 orang pemenang. Oke, di sini kita buka-bukaan supaya tidak ada yang tertutupi. Seperti ini. Ini adalah teman-teman yang mau mendapatkan, bukan mau sih. Oh iya, aku akan tulis di sini ya, grup Telegramnya teman-teman. Aku akan share di sini. Aku tulis lucky draw-nya dulu ya. Sebentar. Sebentar teman-teman. Kemana sih? Lalu pemenang lucky draw. Tunggu, aku lagi mencari nomor adminnya lucky draw ya teman-teman. Si 08. Untuk Mas admin, untuk nomor, oh ini sorry dapat nih. Hampir aja aku hubungin, minta tolong Mas admin ya. Nah. Nanti yang pemenangnya mohon menghubungi admin kami ya. Kita akan melakukan kocokan maut. Siapakah yang mendapatkan lucky draw? Maaf, nanti tolong di-share link. Oke. Oke, aku juga tulis di sini aja lah nama grupnya. Grup dari MetaTrader Community namanya. Biar lebih jelas. Oke. MetaTrader Oke, di spasi, sorry. MetaTrader Community. Ya, teman-teman coba sharing. Oke, kita coba akan melakukan kocokan maut. Di sini apa sih generate number ya? Generate number. Oke, di sini ada 41 orang ya teman-teman. Di sini ada 41 orang. Salah. Malah ke apa semuanya. Oh, di sini deh ya Allah. Oke, kita coba 3 kali ya teman-teman. Kita coba kocok ya. Pertama, oke, nomor 29. Kedua nomor 41. Ketiga nomor 14. Oke. Nah, kita lakukan. Siapakah yang dapat? Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 31. Nomor 31. Pemenangnya adalah Om Ali Muhammad. Om Ali Muhammad dengan nomor akun 686 sekian. Oke, kita taruh di sini dulu ya. Lalu yang kedua, nomor 1, lucky number nomor 1. Mbak Nuryati yang tadi nggak bisa dengar. Alhamdulillah rezekinya nggak. Mbak Nuryati lagi. Nah, udah aku share tuh Mas, coba diperhatikan di bawahnya. Di atasnya itu yang aku share kok. Ada 41. Jadi semuanya adil ya. Alhamdulillah Mbak Nuryati rezeki. Itu sudah aku share Mas di atas. Nah, teman-teman yang dapat itu tolong difotokan. Yang dapat difotokan. Lalu hubungi CS kami ya. Untuk diproses. Untuk Senin atau Selasa akan masuk. Difotokan lalu dilaporkan. Seperti itu. Yang difoto yang mana Pak? Ini yang aku tulis ini loh Mas. Mas lagi Kak Nuryati. Tuh. Kan aku nulis pemenangnya ada 2.
Pertama itu Ali Mahmud sama Nuryati. Nah, itu yang difotokan karena ada nama mbaknya. Saya kemarin-kemarin ada yang iseng-iseng. Hah? Belum ada di layar. Serius belum? Oh, oke, 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 oke. Oke, oke. Sorry. Oh, jadi selama ini aku yang buat settingan-settingan itu aku juga salah ya. Makasih buat yang udah ngasih tahu aku. Mohon maaf. Itu udah muncul kan? Sudah muncul? Sudah muncul belum? Aduh, adminku kemana ini ya? Sip, sudah. Nah, teman-teman bisa lihat. Aku minta maaf, makasih banyak teman-teman ya. Makanya dikira nanti aku, oh pantesan teman-teman kiranya aku nggak ada jujur untuk masalah angka. Iya, aku minta maaf ya teman-teman. Makasih banget teman-teman udah ngingetin aku. Mohon maaf banget. Aku minta maaf banget. Nah, pemenangnya minggu besok kita juga ada lagi. Lucky draw-nya mungkin untuk 4 orang. Seperti itu. Nomor saya kok nggak ada, Mas. Eh, nah itu pemenangnya. Mbak Nuryati sama Mas Ali coba hubungin adminnya ya. Mas, nah untuk teman-teman yang kenapa namanya nggak ada, karena ini itu yang mendaftarkan untuk lucky draw itu adalah Om siapa sih ya? Untuk Om si sebentar ya. Untuk Mas Fauzan, konselor ini jadi konselor. Jadi Pak, cuman oke. Daftar sama admin, iya seperti itu Bang. Nama saya jadi kayak seperti itu. Nah, teman-teman, nanti kita akan ada namanya kontes real trading teman-teman. Dengan modal $20 dalam waktu 1 minggu, hadiahnya sebesar $100. Jadi kalau bisa teman-teman bergabung ke grup Meta. Aku tulis grupnya dulu ya. Grup Telegramnya di Meta Trader Community. Oke, gabung di situ. Seperti itu, dengan minimal deposit $20, hadiahnya sebesar $100 teman-teman. Nah, untuk info lebih lanjutnya teman-teman mohon gabung di grup Telegram dalam waktu 1 minggu teman-teman. Seperti itu. Lumayan kan? Modal 20 seminggu. Jadi hadiahnya adalah sebesar $100. Seperti itu teman-teman. Jadi baik teman-teman, aku pun bakal join kayaknya. Seperti itu. Nah, dimulainya itu pada tanggal 20 Juli. Oke, apa namanya? Untuk kontesnya akan dimulai pada tanggal 27 Juli dengan minimal deposit $20. Iya namanya kontes, Mas. Lalu didaftarkan ke Mas Fauzan. Teman-teman daftar ke Mas Fauzan ya. Seperti itu. Kalau untuk teman-teman yang namanya nggak ada di Lucky Draw, teman-teman bisa tanyakan ke Mas Fauzan, karena Mas Fauzan yang melakukan registrasinya teman-teman. Lalu untuk mengikuti dari kontesnya, itu bisa melakukan deposit dari sekarang, ditutup depositnya sampai tanggal 26 Juli dan akan dimulai pada tanggal 27 Juli. Nanti mungkin juga akan dibantu sounding oleh Mas Fauzan. Seperti itu teman-teman.
Seperti itu. Nomor HP-nya untuk registrasi. Oke. Seperti itu. Apakah ada yang mau teman-teman tanyakan lagi sebelum kami tutup? Kita sudahi dulu, nanti kita bisa lanjut di grup Telegram ya teman-teman. Kita lanjut analisisnya di grup Telegram. Saya tunggu videonya ya, siap. Oke Mas, thank you. Oke, siap Mas. Oke, semoga yang masih trading mendapatkan profit cuan yang mantul-mantul. Makasih buat teman-teman yang udah hadir. Happy trading. Minggu besok kita join lagi. Tetap ada lucky draw di webinar ini. Seperti itu penutup. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam. Selamat istirahat. Terima kasih. Oke Mas Andri, sama-sama Mas Yudi, Mas Royce. Semuanya yang ada di sini, terima kasih. Kamsia, kamsia. Makasih juga, iya siap. Yuk kita sudahi.